Pembuatan kopi. Asal mula kopi dapat ditelusuri kembali ke wilayah Ethiopia, Afrika Timur pada abad ke-9. Legenda mengatakan bahwa seorang pengembala bernama Kaldi menemukan tanaman kopi setelah melihat kambing-kambingnya yang berperilaku sangat energik setelah memakan buah-buahan kecil yang tumbuh di pohon tertentu. Kaldi kemudian mencoba buah itu sendiri dan merasakan efek perangsangnya yang akhirnya membawa penemuan kopi. Nah, gimana sih perkembangan kopi di dunia Arab? Dari Ethiopia, kopi menyebar ke semenanjung Arab pada abad ke-13. Di sana, biji kopi ditanam dan dikembangkan dengan baik. Kopi mulai menjadi minuman yang populer di dunia Muslim, terutama karena minuman ini diperbolehkan dalam agama Islam. Kopi juga menjadi bagian penting dari kehidupan sosial dan budaya di wilayah Arab. Bukan hanya itu saja, seiring berjalan waktu, perdagangan kopi menyebar ke daerah Mekah dan Yaman, menjadi pusat perdagangan kopi yang penting pada abad ke-15 dan ke-16. Melalui jalur perdagangan maritim, kopi menyebar ke Mesir, Turki, hingga Persia. Para pedagang Phoenicia membawa biji kopi ke Eropa melalui rute perdagangan Timur Tengah. Pada saat itu, kopi masih disimpan sebagai rahasia yang dijaga ketat, sehingga tidak ada bibit atau tanaman kopi yang diperbolehkan meninggalkan wilayah Arab. Lantas, bagaimana penyebaran kopi di dunia Eropa? Pada abad ke-17, kopi mulai tiba di Eropa melalui Phoenicia dan menyebar ke seluruh benua. Pada awalnya, kopi dianggap kontroversial oleh beberapa pihak di Eropa karena dianggap sebagai minuman yang dilarang oleh Gereja Katolik. Namun, popularitas kopi terus meningkat dan kedai-kedai kopi mulai muncul di kota-kota besar di seluruh Eropa. Ketika Belanda mencapai Indonesia pada abad ke-17, mereka membawa bibit-bibit kopi dan mulai mengembangkan perkebunan kopi di Hindia Belanda. Kemudian, Indonesia menjadi salah satu produsen kopi terbesar di dunia. Pada abad ke-18, perkebunan kopi juga dikembangkan di wilayah Kolombia, Brazil, hingga Amerika Tengah. Pada abad ke-19, revolusi industri membawa perubahan besar dalam produksi kopi. Proses pemrosesan kopi menjadi lebih efisien dengan ditemukannya mesin-mesin baru. Pada awal abad ke-20, kopi instan juga ditemukan, sehingga memungkinkan orang untuk menikmati kopi dengan lebih mudah dan cepat. Dengan kemajuan teknologi dan mesin, produksi kopi menjadi lebih efisien. Perkebunan kopi mengadopsi metode baru dalam proses menanam, panen, dan pemrosesan biji kopi. Hal ini memungkinkan produksi kopi dalam jumlah besar untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat. Setelah kopi masuk ke Indonesia, sehingga banyak masyarakat Indonesia yang bermata pencarian sebagai petani kopi di Indonesia. Salah satu daerah yang hampir semua masyarakatnya bermata pencarian petani kopi adalah Kampung Wangun II, Desa Karangtengah, Kabupaten Bogor. Lantas, bagaimana kondisi petani kopi di Kampung Wangun II? Kondisi para petani kopi di Kampung Wangun II bergantung pada modal yang dimiliki petani. Para petani kopi yang kurang memiliki modal akan menggantungkan kehidupannya di tengkulak. Jadi, selama masa sebelum panen, para petani kopi akan meminjam uang di tengkulak untuk kehidupan sehari-harinya. Tetapi, konsekuensi meminjam uang di tengkulak, para petani kopi harus menjualkan hasil panennya hanya kepada tengkulak. Uang dari hasil panen akan dipotong sesuai dengan jumlah pinjamannya yang dipinjam petani kopi. Hal ini sangat berbeda dengan para petani kopi yang memiliki modal yang cukup besar. Mereka akan bebas menjual hasil panennya dimanapun yang mereka mau.
dan tentunya dengan harga yang lebih mahal dibandingkan menjual dengan tengkulak. Berdasarkan data yang kami dapatkan melalui wawancara dari salah satu petani kopi di Kampung Wangun II, bahwa total panen di tahun 2023 jauh lebih meningkat dan lebih baik dari tahun 2022. Dalam masa sebelum panen, para petani kopi akan merawat kebun kopi yang mereka miliki dengan cara memotong rumput yang tumbuh di kawasan kebun kopi, sekaligus membuang tunas-tunas yang sudah tidak produktif. Semakin baik para petani kopi menjaga tanaman kopinya, maka semakin lama masa produktif kopinya. Namun, para petani kopi juga memiliki kendala dalam merawat kopinya, yaitu ketika ada serangan hama semut merah yang seringkali merusak tanaman kopi, sehingga bisa menyebabkan para petani kopi gagal panen jikalau semut merah itu lambat untuk ditangani. Untuk mengusir semut merah di pohon kopi, para petani kopi akan melakukan penyemprotan hama pada pohon kopi. Namun, karena penyemprotan hama ini, maka biaya yang dikeluarkan petani kopi akan lebih besar, ditambah lagi dengan biaya pemotongan rumput. Ketika para petani kopi sudah panen, maka hasil panen kopi akan dijual kepada produsen secara perorangan, warung ke warung, dan beberapa pemasok kafe. Namun, harga jual biji kopi kepada produsen ataupun konsumen tergantung pada kualitas kopi yang dimiliki. Namun di balik itu, ada faktor yang bisa mempengaruhi kualitas kopi, yaitu faktor cuaca. Jika curah hujan tinggi, maka biji kopi yang dihasilkan akan lembab, dan hal ini akan sangat mempengaruhi kualitas kopi. Jika cuaca panas, maka kualitas kopi juga akan tinggi. Selain itu, harga jual kopi tergantung besar kecilnya butiran kopi. Jika grade 1, maka harga jual kopi bisa mencapai 45.000 per kilogram, dan grade 2 dijual dengan harga 40.000 per kilogram. Jika kopi asalan, yaitu kopi yang sebelum disortir, dijual dengan harga 35.000 per kilogram. Setelah kita mengetahui bagaimana sejarah kopi dan kondisi para petani kopi, pada penasaran gak sih dengan proses pengolahan kopi setelah dipanen? Penasaran kan? Yuk simak lagi videonya. Proses pengolahan kopi. Setelah memanen biji kopi, para petani kopi akan memilih biji kopi yang berkualitas. Biji kopi yang baik biasanya memiliki aroma yang khas, warna yang seragam, dan tidak terlalu banyak cacat. Sebelum biji kopi dijemur, ada beberapa mesin yang digunakan untuk memecah kulit kopi. Salah satu mesin yang umum digunakan adalah mesin parper atau mesin pengupas kopi. Mesin ini bekerja dengan cara mengupas kulit luar biji kopi untuk mengungkap biji kopi yang ada di dalamnya. Setelah memilih biji kopi yang tepat, biji kopi tersebut perlu disangrai. Pada proses pemanggangan ini akan memberikan karakteristik rasa dan aroma yang khas pada kopi. Waktu dan suhu pemanggangan dapat bervariasi tergantung pada jenis kopi yang digunakan dan preferensi pribadi. Packaging kopi. Salah satu sampel yang kami gunakan dalam proses packaging kopi adalah kopi Gunung Wangun Jaya. Langkah pertama setelah hasil kopi yang sudah di roasting dari biji kopi mentah hingga menjadi bubuk, maka bubuk kopi tadi dimasukkan ke dalam kemasan yang berukuran kecil maupun besar, sesuai dengan harga per kemasan. Dalam proses memasukkan kopi dalam kemasan, perlu adanya timbangan sebagai takaran yang akurat untuk berat kopi dalam kemasan. Pada kemasan kopi yang berukuran kecil memiliki berat 50 gram, sedangkan kemasan berukuran besar memiliki berat 150 gram. Selanjutnya, setelah pengemasan sudah sesuai dengan ukuran timbangan, maka pengemasan kopi cukup ditekan saja di bagian zipper pouch untuk menutup rapat kopi agar tetap steril. Kemudian, lakukan langkah-langkah ini secara berulang-ulang hingga bubuk kopi sudah siap untuk dikemas semuanya. Perlu diketahui, setiap packaging kopi memiliki beragam bentuk dan ukuran. Untuk packaging kopi Gunung Wangun didesain sesuai dengan gambar berikut.
Proses penyajian kopi. Penyajian kopi di kafe dapat bervariasi, tergantung pada jenis kopi yang disajikan dan preferensi kafe itu sendiri. Kami mengunjungi Kafe Kemenadi yang berpusat di Jalan Bogor Baru, nomor 5B, Bogor Tengah, Bogor, pada tanggal 18 Mei 2023. Topik yang diangkat kali ini berupa grind size. Grind size memiliki pengaruh dalam menyeduh kopi. Ukuran kopi yang digiling berpengaruh pada ekstraksi kopi saat kopi untuk pertama kalinya dialiri air. Bisa dilihat bahwa tingkat kehalusan kopi berpengaruh juga terhadap proses ekstraksinya. Jadi, ketika ingin memesan atau menggiling kopi, pastikan untuk cafe grind size-nya karena dapat mempengaruhi contact time, extraction rate, dan flow rate dalam proses kopi yang ingin dibuat. Membuat kopi tubruk. Kopi tubruk adalah kopi metode yang sangat esensial. Banyak variabel yang dapat mempengaruhi untuk hasil akhirnya. Namun, metode ini sangatlah mudah dan patut untuk dicoba di rumah. Alat yang dibutuhkan dalam membuat kopi tubruk adalah teko, gelas, sendok, grinder, dan tentunya kopi. Menggunakan blend kopi dengan nama emergency blend. Langkah-langkah dalam membuat kopi tubruk. Pertama, panaskan air sebanyak 250 ml mencapai suhu 90-95 Celcius. Langkah kedua, giling kopi sebanyak 15 gram menggunakan rasio 1:13. Langkah ketiga, tuang kopi yang sudah digiling ke dalam gelas. Lalu, tuang air panas sebanyak 195 ml ke dalam gelas. Tunggu sampai 4 menit untuk ekstraksi kopi. Langkah keempat, pisahkan ampas kopi yang mengampung dan kopi siap untuk disajikan. Salah satu perbedaan kopi Robusta dan Arabica bisa dilihat dari segi ukuran. Biji kopi Robusta jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan Arabica yang memiliki ukuran besar. Selain itu, bentuk biji kopi Arabica berbentuk lonjong, sementara biji Robusta cenderung membulat. Salah satu ciri khas kopi Arabica adalah memiliki rasa yang sedikit asam dan warna yang tidak terlalu pekat. Sementara itu, kopi Robusta cenderung memiliki rasa yang mirip dengan jenis kacang-kacangan, lebih pahit dan kasar. Arabica maupun Robusta termasuk ke dalam jenis tanaman bersuku Rubies dengan marga coffee. Salah satu perbedaan kopi Robusta dan Arabica terletak pada saat proses penanaman. Kopi Arabica dapat tumbuh dengan baik jika ditanam pada ketinggian 1000 sampai dengan 2000 meter dari permukaan laut. Sedangkan kopi Robusta bisa tumbuh dengan baik pada ketinggian sekitar 0 sampai dengan 900 meter dari permukaan laut. Adapun ketinggian tanah yang ideal adalah 400 sampai dengan 800 meter dari permukaan laut. Jika sebelumnya kita sudah menyinggung harga dari kopi, maka selanjutnya bagaimana penjelasan rinci dari harga pasar kopi? Harga pasar kopi. Buah kopi memiliki berbagai jenis dan kualitas yang dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, termasuk kategori grade A, kategori grade B, dan kategori asalan. Berikut adalah deskripsi tentang masing-masing jenis buah kopi beserta harganya. Grade A. Buah kopi grade A adalah yang memiliki kualitas tertinggi di antara ketiga jenis yang disebutkan di atas. Buah kopi grade A biasanya dipilih secara selektif berdasarkan kematangan, ukuran, warna, dan bentuknya. Mereka umumnya memiliki ukuran yang seragam, bentuk yang baik, dan warna yang cerah. Grade A seringkali memiliki biji yang besar, bulat, dan sempurna. Keunggulan utama dari buah kopi grade A adalah cita rasa yang tinggi, keasaman yang seimbang, aroma yang kuat, dan tingkat kekeringan yang optimal. Karena kualitasnya yang tinggi, buah kopi grade A cenderung dijual dengan harga yang lebih tinggi.
Dan hasil observasi kami di kebun kopi bahwa harga kopi grade A bisa mencapai 45.000 per kilogram. Grade B. Buah kopi grade B berada di tingkat kualitas yang sedikit di bawah grade A. Meskipun buah kopi grade B masih memenuhi sebagai besar kriteria yang sama seperti grade A, namun mungkin memiliki sedikit ketidaksempurnaan seperti ukuran dan bentuk yang tidak seragam, warna yang kurang cerah, atau kelembapan yang sedikit lebih tinggi. Meskipun demikian, buah kopi grade B masih memiliki rasa yang baik dan karakteristik aroma yang khas. Grade B biasanya dijual dengan harga yang lebih rendah daripada grade A, namun tetap dianggap sebagai kualitas yang baik oleh sebagian besar penikmat kopi. Dan hasil observasi kami bahwa harga kopi grade B mencapai 40.000 per kilogram. Harga kopi asalan. Asalan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan buah kopi dengan kualitas yang lebih rendah ataupun cacat. Buah kopi asalan mungkin memiliki kekurangan dalam hal ukuran, bentuk, warna, kelembapan, ataupun kerusakan fisik lainnya. Mereka seringkali dihasilkan dari biji kopi yang tidak matang sepenuhnya, terkena hama ataupun penyakit, atau mengalami proses pengolahan yang tidak memadai. Kualitas rasa dan aroma buah kopi asalan bisa jauh di bawah grade A ataupun grade B. Meskipun buah kopi asalan biasanya dijual dengan harga yang lebih rendah, mereka mungkin kurang diminati oleh pencinta kopi yang mencari kualitas yang lebih baik. Dan hasil observasi kami dapatkan harga kopi asalan kisaran 33.000 per kilogram. Pengenalan mesin pengolah kopi. Yang pertama, mesin pulper. Mesin yang digunakan untuk memecahkan biji kopi sebelum dijemur. Yang kedua, mesin roasting. Pemanggangan kopi dilakukan melalui dua cara. Yang pertama, pemanggangan dengan proses dijemur dengan sinar matahari. Yang kedua, pemanggangan dengan mesin roasting kopi. Yang ketiga, mesin huller. Mesin yang digunakan untuk memisahkan biji kopi dengan cangkangnya setelah dijemur. Proses pemisahan tersebut ada dua. Yang satu menggunakan air, yang kedua tanpa air. Yang keempat, alat pengayak. Mesin yang digunakan untuk memisahkan besar kecilnya biji kopi sehingga yang dijual akan sesuai dengan ukuran yang ditentukan. Yang kelima, alat grinder. Mesin yang digunakan untuk menggiling biji kopi menjadi serbuk. Proses ini adalah proses terakhir sebelum pemasaran ke cafe shop. Setelah kita mengetahui kopi dari hulu ke hilir, ada yang menarik dari observasi yang kami dapatkan di Kampung Wangun 2, Desa Karangtengah, Kabupaten Bogor. Di kampung tersebut terdapat beberapa majelis ataupun komunitas kopi, yang mana komunitas tersebut didirikan atas nama Masjid Baitumal Tazkiyah. Masyarakat Desa Karangtengah mengikuti majelis yang bekerja sama dengan Tazkiyah untuk melayani produk layanan keuangan mikro syariah BTTM. Dalam proses pertemuan yang dilakukan per minggu oleh pengurus majelis ataupun anggota majelis adalah sebagai berikut. Membacakan laporan keuangan dan pembayaran seperti infak, THR, dan lain sebagainya. Pembacaan ikrar janji anggota majelis, pembacaan Asmaul Husna, pembacaan surah tentang riba, dilanjutkan dengan pengabsenan anggota majelis. Setelah selesai ditutup dengan doa penutup. Dalam sebuah majelis terdapat kelompok dan majelis. Perbedaan keduanya adalah majelis adalah suatu pertemuan untuk pengelolaan dana, sedangkan kelompok adalah terdapat divisi yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mendistribusikannya. Produk layanan jasa keuangan pada majelis BTTM berupa kerjasama dengan melakukan beberapa akad seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan istisna. Akan tetapi, masyarakat di sini lebih banyak menggunakan akad mudharabah dan musyarakah. Itulah hasil observasi yang kami dapatkan. Sekian, terima kasih.
Jadi hari ini kita akan mewawancarai anak Tadristik 20 yang telah melakukan observasi di kebun kopi Bangun 2 yang terdiri dari 4 kelompok. Gimana sih pesan-kesan dari anak Tadristik 20 yang terdiri dari 4 kelompok tersebut? Yuk ikutin! Check it out. Halo! Hai. Jadi kan kita udah melakukan observasi di observasi kopi di Kampung 2. Gimana sih kesan-kesan dari Yaya terkait observasi tersebut? Pertama-tama kenalin Yaya dari kelompok berapa? Nama saya Yaya, Nurgaya, dipanggil Yaya. Dari kelompok 1 terkait pesan-pesan ya. Pesan-pesan. Jadi kan selama ini kami terutama saya itu hanya sebagai konsumen yang tahu menikmati kopi. Tapi dengan kita melakukan observasi, ternyata kita nggak cuma tahu sekedar mengkonsumsi kopi gitu. Kita tahu gimana prosesnya kopi itu dari mulai penanaman sampai penyajiannya sampai bisa kita minum gitu. Ternyata prosesnya panjang. Dan ternyata penanaman kopi itu cukup lama dan kita tahu prosesnya itu nggak mudah gitu. Sampai proses packaging, kita tahu seluruh proses itu gitu. Dan ternyata kita memandangnya petani kopi itu potensial gitu ya, maksudnya sangat menjanjikan gitu, berkebun kopi gitu. Tapi ternyata ada hal-hal lain, fakta lapangan yang kita temukan bahwasanya gak seperti yang ekspektasi kita bayangkan, bahwasanya petani kopi selalu menguntungkan dan menjanjikan. Ternyata nggak seperti itu. Jadi dengan observasi lapangan banyak hal-hal baru yang kita temukan gitu, selain dari ekspektasi kita bahwasanya dan lain sebagainya, itulah pokoknya. Jadi itu tingkatnya menambah pengalaman gitu ya? Pengalaman, banyak hal baru yang kita temuin ketika observasi gitu. Baik, terima kasih ya. Yuk kita lanjutkan ke kelompok selanjutnya. Halo nih. Halo. Mau sedikit nih tahu tentang gimana sih pesan-pesan Anis terkait observasi yang dilakukan di Kampung 2. Oke, perkenalkan nama saya Anissa Fajrina, perwakilan dari kelompok 2. Jadi kesan dari setelah kita observasi itu yang pertama ya, kita tahu proses penanaman kopi seperti apa, kemudian proses pengolahan kopinya seperti apa, karena di sana juga kita diajarkan gitu, dan diperkenalkan mesin-mesinnya, proses pembuatannya, proses pengolahan dari awal sampai menjadi kopi tersebut gitu. Dan di sana juga banyak banget ya permasalahan yang warga itu rasakan, dan hampir 180 orang kalau nggak salah kemarin itu dijelaskan itu sebagian besar adalah sebagai petani kopi gitu. Dan so pasti permasalahan dari mereka tuh banyak sekali gitu ya, mungkin nanti sudah dijelaskan di dalam video terkait permasalahan dan segala macamnya, dan itu sangat berpengaruh sekali gitu sama kehidupannya. Jangan kan itu, kita juga kemarin sempat observasi ke salah satu coffee shop, dan di sana juga kita diajarkan menikmati kopi itu yang baik itu seperti apa gitu. Jadi setiap proses yang dilakukan itu menghasilkan kopi yang juga berbeda. Oh, jadi kayak gimana ya? Sebelumnya Anis ini cinta kopi. Bisa dibilang ya. Jadi tambah cinta ya. Iya, betul. Dan tahu prosesnya gitu. Ya, jadi terima kasih dengan pesan-pesannya, Mas. Terima kasih. Kita lanjutkan lagi ke kelompok selanjutnya. Di sini kita sudah berada di kelompok 3, yaitu kelompok berikutnya. Yuk kita tanya, penasaran kan? Halo, Snai. Mau sedikit tanya nih terkait pesan-pesan terkait observasi kopi yang kita lakukan kemarin. Sebelumnya perkenalkan, saya Hasna Zakia, perwakilan dari kelompok 3. Jadi tadi sebenarnya ya mengenai kesan-kesan kemarin selama observasi nih gitu. Nah, kemarin itu kan kelompok kami dan kelompok-kelompok yang lain itu observasi ke 2 tempat nih. Itu ada coffee shop dan kebun kopi yang ada di Karangtengah sana ya. Ternyata di sana itu banyak sekali hal-hal yang masih belum kita ketahui gitu tentang kopi, yang mungkin kelompok lain tuh juga menyadari akan hal itu gitu. Banyak juga teman-teman kita yang pecinta kopi tapi ternyata belum tahu bagaimana sih proses kopi dari hulu ke hilir itu bagaimana gitu.
Tapi yang paling saya dapatkan di sini, yang paling menarik perhatian saya gitu, yaitu pemberdayaan petani yang ada di kebun kopinya, langsung di hulunya ya, di hulunya. Nah ternyata di sana itu pemberdayaannya sudah cukup ya, alhamdulillah terpantau gitu ya, dengan adanya BMT, itu Betulma Watamil yang diadakan oleh Taskia gitu. Mereka bekerja sama dengan Taskia kan. Nah tapi ada juga kekurangan yang saya dapati, yaitu adalah proses dari petani kopinya kepada konsumen ya, atau kepada coffee shop yang di sekitarnya. Itu kan pasti melewati beberapa tahap ya, dari petani ke tengkulak, ke sini. Nah ternyata petani di sana itu banyak yang sengsara ya, istilah dalam bahasa ini sengsara gitu, karena mereka tidak mendapatkan hasil yang mereka sudah tanam, panen, tapi mereka tidak sedikit mendapatkan hasil dari itu, sedikit gitu, karena banyak dimakan oleh mata apa ya gitulah, pokoknya Udah berantai iya gitu udah ya. berantai gitu, rantainya sangat panjang, jadi ya Harga kopi pastinya jadi lebih ya, rendah gitu. ya itu dia, makanya ya mungkin itu aja sih yang bisa aku sampaikan gitu ya. Untuk selebihnya alhamdulillah kita juga banyak mendapat pelajaran. Jadi sedikit pendapatnya udah ya. Nah, rasa petani kopi yang di dekat kampung gue itu sejak kapan sih? Bisa dibilang yang sejahtera yang tidak Jadi belum merata gitu. belum merata sejak- istilahnya gitu. Baiklah, itu aja Hasna wawancara dari kami. Terima kasih, Terima kasih. atas waktunya. Setelah kita mewawancarai kelompok 1 dan kelompok 2 serta kelompok 3 berapel sih, kita wawancara kelompok terakhir yuk. Gimana sih pendapat dari kelompok terakhir ini? Yuk kita lihat. Halo Disa. Aduh, sedikit minta waktunya nih. Iya, Gimana nggak sih berdasarkan pengalaman dari kelompok Hadisa sendiri dengan kelompok Disa gitu ya? Bagaimana sih kesan pesan dari observasi petani kopi yang kita lakukan kemarin? Pesan-pesan ya. Jadi mungkin saya mewakili teman-teman yang lain terkait kesan-pesan ke petani kopi. Jadi kayak wah banget gitu kemarin itu, karena kita baru tahu ternyata kopi yang kita datengin itu di petani kopi itu udah sering lomba gitu keluar. Bahkan dia pernah menang di perlombaan kopi antar Perancis gitu, kayak keren banget. Lah, kayak gue cuma apa ya, kayak nyoba yang kopi-kopi ya di kafe-kafe doang apa segala macam, itu pun kalau misalnya ya karamel gitu. Nah tapi dengan adanya observasi ini tuh kayak tahu gitu kayak apa perbedaan antara robusta, apa perbedaan antara kopi arabica gitu. Jadi kayak lebih tahu mendalam tentang kopi dan tahu tentang prosesnya dan segala macam. Nah selain itu juga kan namanya juga ini ya bisnis, itu nggak selalu mulus gitu, pasti ada juga permasalahannya. Dan kayak kita sebagai orang awam yang nggak tahu tentang kayak kok dia punya kebun kayak gini tapi nggak sejahtera gitu, kenapa? Nah dengan hal yang pemikiran itu, kalau misalkan kita orang awam, kita pasti nggak tahu kenapa kan. Dan jadi setelah kita turun langsung ke lapangan, kita mengetahui gitu apa penyebabnya, kenapa bisa mereka tuh nggak bisa berkembang secara pesat gitu. Bahkan kayak pertanyaan yang sering dipertanyakan oleh kita itu adalah kayak kenapa orang yang punya kafe kopi dengan petani kopi itu lebih sejahtera yang punya kafe gitu kan. Padahal yang kayak kalau misalkan kita mikir ininya kayak mereka yang nanam terus bijinya dari mereka sendiri, tapi kenapa yang lebih sejahtera itu adalah yang punya kafe gitu. Nah dari situ kita bisa tahu sih kayak sebab akibat dari itu. Sedikit nih bisa katakan misalkan belum sejahtera dan gimana sih jika Hadisa dikasih tapi apa sih yang dorongan yang perlu dilakukan dan kopi agar lebih sejahtera lagi? Jadi sebenarnya bukan nggak sejahtera sih. Jadi menurut saya tuh kayak kalau misalkan jadi petani kopi itu kalau misalkan dia sejahtera ya sejahtera banget, tapi kalau misalkan nggak sejahtera ya nggak sejahtera. Ya balik lagi kita tahu permasalahannya kenapa, ya salah satunya mungkin udah disampaikan teman-teman yang lain ya. Jadi kayak
itu pasti permasalahannya ke tengkulak dan segala macam. Tapi menurut saya yang jadi permasalahan di sini adalah kenapa nggak sejahtera tuh pertama karena modal. Jadi kayak mereka stuck di situ aja karena mereka nggak punya modal. Jadi mereka harus bergantung ke orang lain. Nah kalau untuk bisa sejahtera mungkin mereka kurang memahami tentang bagaimana memanage uang dan segala macam. Kurang referensi ya. Iya. Baiklah, itulah. Terima kasih atas waktunya Ya. Lisa. Aduh, terima kasih banyak. Jadi teman-teman, setelah kita melakukan tanya jawab terkait pesan kesan dari kelompok 1 sampai 4 dari tim 20, dapat kita simpulkan bahwa petani di Indonesia ini kurang sejahtera, khususnya di kampung Wamua. Bukan kurang sejahtera sih, lebih sifatnya kurang merata yang disebabkan beberapa faktor-faktor. Baik, itulah dari wawancara dari kami. Kami akhiri, sekian, terima kasih. Satu tahun sekali, berarti mulai dari bulan 4, bulan 5. Bulan 5 sampai bulan 8 ya udah habis.
Jadi kami mengucapkan terima kasih banyak pada Pak Haji yang telah memberikan kami banyak sekali ilmu dan bisa terjun langsung ke kebun kopinya, terus bisa melihat langsung proses penyaringannya, proses pemisahan biji kopinya, terus juga tadi menimbang, packing segala macam, dan itu kami rasa sangat bermanfaat untuk laporan kami nanti. Dan ya ini saya mewakili teman-teman banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada Pak Haji, dan ini adalah pengalaman yang sangat berkesan gitu. Mungkin teman-teman lain ada yang mau dan juga kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di sini kami ada salah tingkah laku, salah ucapan yang kurang berkenan. Sama-sama, saya juga sama. Ya. Maksudnya mohon maaf ya, ada kekurangan, ada kelebihannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang tidak kena di hati, saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya, jangan bosan-bosan datang sini. Kalau ada perlu datang ke sini. Baik, Pak. Mohon maaf dapat informasinya, mohon dukung pemasarannya kopi Gunung Mangun 2 ini. Semoga meluas tahun yang akan datang. Amin amin ya Allah. Dan segitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga jalan sukses ya. Amin. Terima kasih, Pak.